Energi merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Dengan energi, manusia bisa menerangi rumah, memasak, dan bahkan berkendara. Energi juga merupakan ujung tombak sektor kehidupan dunia, mulai dari pertanian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan bahkan ekonomi. Sayangnya, dengan adanya penggunaan energi yang masif, dihasilkan pula limbah yang sangat besar yang saat ini telah merusak lingkungan kita. Apalagi sampai saat ini, dunia masih sangat bergantung kepada energi kotor yang tak terbarukan. Hal ini membuat bumi diracuni polusi, membuat lingkungan rusak, dan mengakibatkan emisi gas rumah kaca meningkat. Dengan kata lain, kehidupan kita sedang terancam, dan apabila energi yang kotor ini tidak segera ditangani, maka iklim dunia akan semakin parah, sehingga perlahan tapi pasti akan menghancurkan kehidupan di bumi ini. Salah satu penyebab masalah tersebut adalah masih lambatnya laju transisi dari energi kotor menjadi energi baru terbarukan, terutama di Indonesia. Namun ironisnya, masyarakat sendiri masih kurang terpapar akan informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan. Padahal mereka merupakan penggerak bagi transisi energi kotor menjadi terbarukan. Maka dari itu, di era kemajuan informasi ini diperlukan platform yang mampu mensinergikan antara sumber informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan. Menjawab tantangan zaman, ZonaEBT.com hadir berdiri sejak April tahun 2021 sebagai platform media informasi dan edukasi terkhusus energi baru terbarukan. ZonaEBT.com menyajikan informasi-informasi hangat mengenai perkembangan energi terbarukan di Indonesia yang tentunya dikemas dalam konten menarik. Kami percaya masyarakat memiliki andil yang besar untuk menggerakkan perubahan, dimulai dengan hal kecil, yakni kesadaran akan keberlangsungan energi terbarukan di sekitarnya. Guna memberi informasi dan edukasi menyeluruh kepada masyarakat, kami mengulas berbagai informasi energi terbarukan dalam beberapa kategori, yakni aneka energi baru terbarukan, kendaraan listrik, bisnis terbarukan, lingkungan, dan lain sebagainya. Saat ini, jangkauan informasi Zona EBT sudah tersebar ke penjuru negeri. Sesuai dengan moto kami, sebar terbarukan. Mari ciptakan masyarakat yang sadar akan energi baru terbarukan bersama Zona EBT. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam kepada para EBT Heroes yang datang pada acara hari ini. Selamat datang dalam acara Z-Talk kami yang berjudul Kendaraan Listrik dan Lingkungan sebagai Solusi Bersih untuk Mobilitas Indonesia. Nah, acara ini akan menjadi wadah bagi kita semua untuk mendalami peran kendaraan listrik dalam menjaga lingkungan Indonesia yang kita cintai. Nah, sebelumnya, perkenalkan saya Nada Widya yang akan menjadi fasilitator untuk acara hari ini. Pertama-tama, mungkin kepada seluruh peserta dipersilakan untuk mengubah nama menjadi nama underscore instansi, mengaktifkan kamera dan juga menonaktifkan mikrofon. Oke. Mungkin sebelum kita mulai hari ini, izinkan saya juga untuk memperkenalkan platform kami yaitu ZonaEBT.com. ZonaEBT.com merupakan startup yang berdiri sejak tahun 2021, di mana kami menjadi startup yang berfokus pada informasi dan edukasi yang terfokus pada energi terbarukan. Nah, visi kami adalah menjadi platform ekosistem yang bersinergi untuk menginformasikan dan menyebarluaskan informasi transisi energi baru terbarukan.
Oke, mungkin ini bisa bagikan ceritamu mengikuti Z Academy. Yang pertama ini bisa bagikan cerita mengikuti Z Academy hari ini melalui video ataupun foto selama kelas berlangsung dengan menceritakan ilmu dan materi yang kamu dapatkan, kemudian dikemas secara kreatif dan juga menarik. Kemudian bagikan ceritamu mengikuti Z Academy dan juga unggah melalui Instagram pribadi. Kemudian yang ketiga, jangan lupa mention Zona IBT di Instagram. Kemudian pastikan kamu sudah memfollow Zona IBT dan juga sudah join di grup WhatsApp-nya. Kemudian untuk para peserta dengan cerita paling menarik dan kreatif akan mendapatkan hadiah seru dari Zona IBT. Nah, pemenang diumumkan melalui grup Z Academy dan juga Instagram Zona IBT. Jika ada pertanyaan, bisa ajukan melalui grup juga menghubungi official WhatsApp account-nya Zona IBT di 0851 7587 8765. Oke, selanjutnya mungkin ada sertifikat Blue Carbon nih. Sertifikat Blue Carbon adalah paket sertifikat yang akan membantu kamu dalam menyerap 99 kilo CO2e dari atmosfer. Di setiap pembelian dari sertifikat Blue Carbon ini, kamu akan berkontribusi pada yang pertama, penanaman 3 pohon mangrove dan pembibitan lamun untuk partner petani. Yang kedua, lindungi dan pulihkan ekosistem karbon biru dengan melestarikan wilayah pesisir kemungkinan. Dan yang terakhir, dukungan komunitas lokal dengan memastikan petani aman dari bahaya selama perkebunan dengan peralatan perlindungan dan peralatan tanam, meningkatkan pendapatan petani dan memberi mereka keterampilan dan pelatihan iklim. Oke, selanjutnya, sekarang mari kita kenali lebih dekat nih dari para narasumber kita hari ini. Yang pertama itu ada Pak Anugraha sebagai Direktur Eksekutif Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik. Kemudian ada Pak Antoni Utomo sebagai CEO dari Utomo Charger Plus. Kemudian ada Pak Abdul Rahman sebagai founder dan CEO Voltron. Nah, sebelumnya saya mau menyapa para speaker kita dulu hari ini. Apakah Pak Antoni, Pak Rahman, dan juga Pak Anugraha sudah bergabung? Ya, selamat malam. Oke. Mohon maaf Pak, suaranya mungkin agak kecil di saya ya. Oh, gitu. Eh, Sudah, sudah. dari saya masih kecil sih. Bentar. Sekarang terdengar? Udah Kak, udah Pak. Nah, Mungkin sambil nunggu em, speaker yang lain, boleh nih teman-teman buat on cam juga dan juga ganti nama jadi nama underscore instansi. Oke, gimana nih Pak Anugraha kabarnya? baik, alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya ya, Mbak Nada. Senang Iya. juga bisa bertemu dengan teman-teman semua yang ada di sini. Malam mingguan kita belajar mengenai ekosistem mobilitas listrik nih. Oke, mungkin kita nanya-nanya dulu kali ya sama Bapak nih. Em, Ya, Gimana nih Pak Bapak ngelihat ekosistem sebagai eksekutif, direktur eksekutif dari asosiasi nih, dari pandangan Bapak gimana nih tentang perkembangan aplikasi mobil listrik di Indonesia sekarang? ya, secara umum kita optimis ya bahwa pertumbuhan ini terus bertumbuh ya untuk kendaraan listrik. Kalau saya perhatikan memang dari bulan Mei sampai dengan bulan sekarang ini pertumbuhannya sekitar di 25% ya dari keseluruhan total kendaraan listrik, baik itu dari sisi kendaraan roda 4, roda 2 gitu ya, roda 3 termasuk juga commercial vehicles yaitu bus. Jadi saya melihat cukup optimis lah kendaraan listrik ini bisa diterima oleh masyarakat. Memang tantangannya tentunya di infrastruktur ya, karena di infrastruktur ini akan berpengaruh kepada level confidence dari masyarakat. Nah, untuk infrastruktur ini seperti charging dan penukaran baterai, mungkin kita bisa banyak juga nih ngobrol-ngobrol dengan Pak Antoni, dengan Pak Abdurrahman juga gitu. Oke, mungkin boleh nih Pak cerita dikit nih tentang asosiasi ekosistem kendaraan listrik nih, gimana sih Pak perannya nih dalam mendukung perkembangan mobil listrik di Indonesia?
Oke, terima kasih. Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik ini sebenarnya asosiasi yang cukup baru ya di Indonesia. Kami hadir di bulan Juni 2023. Kalau dibandingkan dengan asosiasi yang lain, kami mungkin yang paling baru gitu ya. Mungkin sedikit perbedaan dengan asosiasi yang lainnya, yang mana asosiasi yang lebih kepada industri ya, atau mungkin juga lebih homogen. Nah, kalau di asosiasi ekosistem kendaraan listrik ini atau AML, kita memang cukup merangkul dari banyak pihak ya, baik itu mereka yang berada di industri main gitu ya, industri utama dari kendaraan listrik maupun juga industri pendukungnya. Baik itu dari sektor energi, baterai, infrastruktur juga, ada charging dan baterai swapping, manufaktur EV, juga ride hailing companies, Gojek dan Grab ya, dan juga commercial vehicles bus listrik gitu. Jadi kita cukup ingin merangkul lah ya semua yang ada di ekosistem untuk tumbuhnya kendaraan listrik yang lebih baik lah di Indonesia. Oke, siap. Oke nih udah ada Pak Abdul Eli dan juga Pak Antoni. Gimana nih Pak kabarnya? Wah, ini saya mau menyapa juga dulu nih Pak Antoni Bos, Utomo nih, sahabat saya nih, guru saya juga ini. ampun, ampun, ampun. Ini senior kita. Waduh, jangan ampun-ampun bos. Dan Pak Abdul Rahman, selamat malam Oke. Pak. Malam juga. Oke, mungkin oh, dari peserta ada yang bilang suara Pak Anugraha kecil kali ya. Mungkin bisa didekatkan lagi, Pak. Oke, mungkin saya dari Pak Abdul Rahman dulu nih boleh mungkin cerita sedikit nih Pak tentang Voltron dan gimana sih peran Voltron dalam mendorong adopsi kendaraan listrik di Indonesia dan mungkin apa saja sih langkah konkretnya yang diambil perusahaan dalam pengembangan pasar kendaraan listrik di negara kita. Oke, Mbak Nada, makasih ya. Jadi Voltron tuh 3 tahun ya. Awalnya kan di Vicus. Jadi secara perusahaan itu 3 tahun dan kurang lebih hampir 6 bulan kita rejuvenate jadi Voltron. Karena gini, landscape-nya adalah sekarang itu saya selalu benchmark dengan negara lain ya. Karena kan saya traveling high ke banyak negara ya. Jadi landscape ini sebenarnya kalau di Indo nggak bisa main-main. Kalau masukan dari saya ya. Karena memang nanti endingnya dengan Voltron ya. Satu yang harus difokusin adalah kita tuh berkecimpung dalam energi bisnis. Jadi kalau energi bisnisnya kan semua regulated ya. Jadi nggak bisa sekarang ada aja yang masuk jadi equipment supply ya. Mereka ngerti somehow levelnya sampai di mana gitu untuk mesin ya, cara pasang, tapi landscape-nya nggak fully understand mengenai praktek tiap-tiap negara gitu. Nah, kita menghindari itu ya. Karena kalau bicara ekosistem apa namanya kendaraan listrik itu nggak sebatas EV charging. Di Amerika 2 juta 30% mati. Di Cina 5 juta banyak frustrasi kan. Kita nggak mau karena memang ini fully digital technology kan. Jadi waktu saya bikin awal di Vicus itu kan kita boleh dibilang jadi apa ya apa namanya first advantage ya, first mover kan. Dan saya realize ini nggak bisa begitu. Ini harus kita diaspora ulang di mana kita makin besar dan
kalau kita punya makin banyak tapi nggak memberikan satu values terhadap kita publik, ya juga terhadap ujung-ujung pada bangsa ini, percuma. Itu kita poin utama kenapa turning point kita jadi Voltron. Karena di balik Voltron itu kita come up with the very advanced technology, ya, di mana kita mesti making sure itu kita provide value to values kepada kita punya EV users dan make sure nggak kejadian seperti di beberapa yang kita udah lihat di perbandingan yang lain gitu. Itu ya, itu backgroundnya, dan kita sekarang fully nggak bicara EV charging, ya. Karena bagi kita kalau EV charging is just 5% dari the whole ecosystem 95%, ya. Jadi kita lebih sekarang tuh fokus pada tech company. Ini yang memang landscape-nya belum banyak yang paham, ya. Sehingga melihat banyak peluang, silakan. Dan akhirnya nanti market ke filter tuh Mbak. Ya, nanti mazhabnya kemana, nawaitunya kemana gitu ya. Jadi it's not EV charging only gitu. Sekarang udah ke filter, sana saya udah 3 tahun, jadi saya bisa melihat levelnya sampai di mana gitu kan. Dan kita bukan mencoba, kita wajib berikan yang terbaik karena ekosistem ini kan dari hulu ke hilir ya. Jadi apa nama tuh, mobil nggak bisa kita pungkirin nambah banyak nih. Ya, kita pasang berapa? 300, 500, 1000, 3000, 5000 dan seterusnya juga. Tapi kalau semua nggak digitize dengan pas, akan jadi frustrasi di market. Kita nggak mau. Ya, jadi kita ke tech company sekarang. Itu dari saya, Mbak Nanda. Oke, siap. Thank you banget, Bapak. Keren banget pandangannya nih. Oke, selanjutnya mungkin kita sapa dulu Pak Antoni. Gimana nih Pak kabarnya Pak Antoni? Semangat selalu dong. Iya. Oke, boleh nih Pak. Mungkin kita bridging pertama-pertama nih. Boleh nih cerita sedikit tentang apa itu Tomo Charger Plus dan juga gimana sih perannya dalam memfasilitasi kendaraan listrik di Indonesia. Gitu. Ya, saya kira nggak jauh dari Pak Eli lah yang lebih senior dari kami ya. Kita ingin mewarnai ekosistem di Indonesia supaya charging itu tidak menjadi momok dan membantu para pengguna supaya bisa punya satu persepsi yang baik mengenai ekosistem kendaraan listrik. Seperti Mbak ketahui, salah satu yang menjadi tantangan kita itu kan adalah persepsi masyarakat yang masih belum sepenuhnya percaya. Is EV real? Apakah kita tuh EV believer apa enggak? Ya, saya kira dengan banyaknya pelaku ekosistem, baik itu produsen kendaraan, regulator, dan sarana pendukungnya, ini akan menginspirasi cita-cita kita semua. Oke deh Pak. Terus mungkin apa sih yang ngebuat Utomo Charger Plus ini berbeda dengan menyediakan penyedia layanan pengisian kendaraan listrik yang lain dan gimana sih hal ini mempengaruhi pengalaman dari si penggunanya itu Pak? Iya, kalau kami ini memang kan agak pelaku regional cita rasa nasional lah kira-kira gitu. Jadi kebetulan kalau kelompok usaha kami itu kan ada rekam jejak dan lokasi yang di luar Indonesia. Jadi kami berharap bisa membawa apa yang sudah dipelajari di negara-negara yang lebih matang itu untuk bisa membantu kita lebih efisien dalam mengakselerasi ekosistem yang sudah ada di Indonesia. Selain itu saya kira ini kerjaan kolosal ya Mbak ya. Kita nggak bisa menyempitkan antara charging station satu dengan pelaku industri lain karena the market is too big dan kolaborasi itu di mana-mana sudah menjadi
apa namanya, bahasa wajib bagi sesama pelaku industri. Apalagi ada pelaku asosiasinya, nanti mungkin Pak Anugraha bisa memberi pandangan yang lebih komprehensif. Oke, siap Pak. Oke, mungkin setelah kita lebih mengenal nih para narasumber kita yang ahli di bidangnya dan juga perspektifnya, nah mungkin kita langsung aja masuk ke dalam sesi talk show-nya nih, pertanyaan hari ini. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama nih, menurut Bapak-Bapak nih, gimana sih kendaraan listrik berperan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga polusi udara di Indonesia? Mungkin dari Pak Nugraha dulu, terus Pak Abdul Rahman, kemudian Pak Antoni kali ya. Tapi saya mau ngetes dulu, ini suara saya udah lumayan atau masih kecil ya? Kalau dari saya udah aman sih, mungkin dari teman-teman yang Aman ya? lainnya aman Oke. sih Pak. Oke, mungkin saya mau sedikit ini ya. Jadi kendaraan listrik yang kita ketahui, kalau berbanding dengan kendaraan yang ICE ya, yang internal combustion engine, memang tentunya emisinya akan jauh lebih rendah ya. Tidak dipungkiri bahwa masih ada yang namanya carbon footprint di dalam electric vehicle, karena dari sisi misalnya produksi dari listriknya sendiri itu masih mungkin dari sisi hulunya masih menggunakan misalnya batu bara gitu ya. Jadi ada perhitungannya carbon footprint-nya yang ada di electric vehicle. Nah, kalau kita perbandingkan ya, misalnya yang saya dapat datanya adalah 1 liter BBM itu memproduksi 2,4 kg karbon dioksida ekivalen. Ya, 1 liter BBM itu mungkin ekivalen juga terhadap 1,2 kWh untuk di kendaraan listrik ya, untuk menempuh jarak yang sama. Nah, kalau tadi 1 liter BBM memproduksi 2,4 kg, nah kalau di 1,2 kWh itu kurang lebih kalau 1 kWh ada carbon footprint-nya sebesar 0,85 CO2 0,85 kg CO2 ekivalen, maka 1,2 kWh kurang lebih menghasilkan 1,02 kg CO2 ekivalen. Tapi itu pun masih dalam bentuk carbon footprint, Mbak Nada. Jadi kalau lihat dari situ saja, antara 2,4 kg ke 1,02 itu sudah reduce 60%. Dan itu pun di kendaraan listrik sifatnya sebagai carbon footprint. Jadi kalau kita lihat untuk pencemaran udaranya juga yang pasti electric vehicle tidak ada menghasilkan polusi ya, tidak ada knalpot, tidak menghasilkan polusi, sehingga terhadap lingkungan juga lebih ramah lingkungan. Jadi banyak manfaat kalau misalnya kita bisa beralih ke electric vehicles. Nah, kalau dilihat dari sisi urgensinya, memang kalau kita lihat saat ini ada 150-an juta jumlah kendaraan yang ada di Indonesia, dan 120 juta lebihnya itu adalah kendaraan bermotor. Jadi kendaraan bermotor roda 2 ya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat dari sense of urgency-nya, mungkin kita bisa melihat gimana caranya kalau misalnya kita bisa mulai dari kendaraan roda 2 untuk beralih. Mereka yang masih motornya ICE, internal combustion engine, mulai masuk ke kendaraan motor listrik. Nah, ini akan cukup signifikan nanti terhadap lingkungan. Sebetulnya transportasi tidak hanya dengan kendaraan pribadi ya. Jadi kita pun juga perlu lebih bijaksana untuk melihat ada moda-moda transportasi umum yang bisa kita lihat. Dan kita lihat sekarang juga seperti Transjakarta sudah menggunakan bus listrik ya. Jadi dengan kita menggunakan transportasi umum, kita bisa lebih mobilitas selain lebih cepat dengan kendaraan transportasi umum yang juga ramah lingkungan. Tentunya hal ini yang kita inginkan ke depan supaya lingkungan lebih baik. Mungkin itu Mbak Nada dari saya. Oke, mungkin gimana nih Pak dari Pak Abdul Rahman tanggapannya?
Saya nambahin dari Pak Anugraha ya. Jadi memang tantangan kita ini memang nggak nggak sedikit ya. Karena saya ngikutin apa namanya lembaga ini kan kita kita bedain dua aja yang simpel, ada di hulu sama hilir gitu ya. Kalau hilir saya ngikutin sih. Kalau hulu ini yang memang target pemerintah itu kan 2030 tuh cuma dapat 32% karbon print-nya gitu. Ya, benar ya angkanya Mas Nugraha ya. Iya, betul Pak. Nggak hit 50 tuh. Jadi memang itu berhubungan sama kita punya natural resources. Jadi mereka tuh berupaya sekencang mungkin supaya yang ngasilin karbon itu kan diturunin ya. Tapi keep in mind kita di ring of fire ini tidak banyak memang kalau sumber kita punya sumber untuk EBT ini yang paling paling utama adalah di geothermal. Cuman itu pemanfaatannya yang lagi digarap sama teman-teman Pertamina itu buat ngasilin gas itu, gas alam dari perut bumi kan. Kalau itu bisa dipompa, dan saya tahu mereka lagi pompa betul itu cuma ngasilin 30% sampai 2030. Ya. Nah pertanyaan saya gimana ke 2000, beyond 2030? Karena kalau wind power kita nggak punya land bank banyak, kecuali Kalimantan masih hutan belantara, Sumatera juga, jadi nggak seperti di negara lain ya untuk wind power. Kalau untuk ocean wave kita nggak seperti di ujung North Pole sana dan di bawah. Itu tapi usaha yang baik saya pikir, karena itu adalah key indikator yang utama sih, yang sedang betul-betul digarap supaya bisa disalurkan kepada pabrik ya, pembangkit itu pakai energi yang terbarukan supaya nggak ngasilin karbon, nah buang ke sana, yang ke gas rumah kaca ya. Saya bicara yang sederhana supaya nangkapnya lebih gampang kali ya. Dan itu memang saya masih bicara diskusi sama yang terkait yang di hulu ya, di upstream itu, supaya apakah mereka bisa achieve 50%, misal 2040 gitu kan. Itu tapi mereka punya upaya, saya sudah baik sih. Nah, memang ini diikutin paralel dengan seiring dengan perkembangan dunia ini kan dikasih batasan. Jadi yang itu yang muncul dengan carbon credit ya dan lain sebagainya, di mana orang mulai berlomba kan, nanti diklaim sekian kubik $2 gitu. Yang udah mulai di NGO mulai nampung, nanti ada IBT juga ikut, kayaknya zona juga ikutan ya buat hal-hal seperti ini. Jadi itu adalah satu apa ya, bukan gimmick ya, vehicle yang dipakai supaya kita tertantang gitu untuk perbaiki bumi ini gitu ya. Simpelnya begitu kalau di upstream ya. Dan nggak ada salahnya secara paralel dibikin ke hilir, ke downstreamnya itu ya di kita ya, di kita. Di sini kan ada ahlinya PV itu Pak Mas Bro Antoni ya, solar panel kan. Nah itu juga masuknya di hulu tuh, Ampun. gitu. Jadi itu juga di atas gitu kan. Jadi apa nama tuh? Cuman dua. Jadi kalau nggak main di geothermal, main di solar panel. Karena ocean di kita susah. Benar nggak Pak Gunung? Terus apa lagi itu? Wind power ya tergantung lokasi, tidak bisa semua. Gitu. Dan yang dihasilkan itu nggak semaksimal diharapkan dari misal geothermal gitu kan. Gitu. Nah, upaya yang di bawah kita ini kan kembali kepada EV ya. Itu. Jadi kalau saya pribadi menghitung nih analisanya, apa yang dikejar ke 35% tadi, kalau EV kita ngimbangin bisa hit, bisa malah bisa lebih, karena memang itu udah zero apa namanya CO2, dan kalau 150 juta kendaraan listrik ya, bertahap kita giring sampai dengan 2030 dan beyond 2030, di mana saya hitung juga itu terjadi penyulangan di 2040.
Dimana kalau sekarang 15 juta mobil fosil, ya itu akan terjadi mendekati 90% di 2040 tuh EV udah 90%, udah turun tuh, tinggal 10% mobil bensin dan solar. Jadi nggak lama kita meremaja. Ini upaya yang saya lihat ya, di mana semua ditarik benang merah itu dikejar ke 2045 Indonesia emas. Setuju ya? Ya, jadi kalau sekarang kita mendengar gaung mengenai Indonesia emas 2045 itu, kita sudah betul-betul ketahanan, ketahanan pangan, ketahanan energi, ya ini EBT ini kan, ketahanan ekonomi, ya ada 40, ada kurang lebih sekitar 15 poin di mana kita sudah ketahanan jadi negara maju. Nah, ini faktor aspek yang kita bahas malam ini mengenai EBT ini itu masuk ke sana juga. Jadi semua harus kejar dari sekarang, di mana kita tidak bisa pungkirin kita sebagai pelaku ini pasti akan dapat manfaat itu, tidak akan tidak dapat. Dari sekarang aja udah berasa gitu kan, udah berasa. Jadi kalau sekarang tadi Mbak Nada nanya apa nih kira-kira yang bisa kita perbuat terhadap ngurangin gas rumah kaca kan? Ya kita gerakin terus di bawah karena the only way cuma EV kan yang di bawah kan. Apa ada lagi yang lain kira-kira mungkin Mas Nugraha bisa nambahin? Ada nggak yang lain? Saat ini EV lah ya. EV kan, EV yang utama karena nggak ngasilin CO2 dan memang kalau sekarang itu tadi Pak Nugraha sudah sebutkan berapa angka yang keluar, tinggal di multiply aja. Kalau makin 15 juta kendaraan, multiply by that, dan keluar angka di mana kita akan zero emisi. Saya percaya lebih cepat dari 2060. Kita kalau bikin target kan suka molor ya, ada buffer mungkin 5 tahun ya, 10 tahun gitu kan. Tapi kalau lihat kondisi sekarang nih, yang kita udah ngalamin tahun ini panas banget kan, di beberapa negara 1-2 udah fire kan, sekarang aja hitnya udah 40, kita udah capek di mana kita mesti ngejar bareng gitu. Ya, itu dulu yang dari saya kalau kita mau usaha bareng. Nanti kalau ke depan ada lagi asupan yang more than EV, ya kita garap lagi. Karena kenapa? Tidak hanya semata-mata profit ya, tapi ya tugas kita yang mesti bela negara lah. Kalau kita nggak perjuangan suatu buat negara ya, apalagi yang mau dibuat sekarang gitu kan. Jadi ya tugas kita untuk bantu sama-sama buat naikin ekosistem ini supaya pemerintah fight-nya di atas terhadap tadi yang zona 35% tadi, kita fight-nya di bawah. Nanti ketemu titiknya 2030 start turning point-nya. Gitu. Oke, mungkin dari Pak Antoni nih gimana, ada tambahan? Udah cukup jelas sih Bu. Tadi beliau-beliaunya saya kira intinya memang kan tidak bisa kita selesaikan hanya di hilirisasi, tapi ada dari sisi rantai pasok ya. Kalau dari pasokannya kita memang transisi energi ini peta jalannya tidak terlaksana dengan baik ya, dampaknya pasti ke sisi hilir. Yang kedua memang teman-teman kalau tahu saat ini kan kita sedang menyusun ya, yang draftnya sedang dibahas di parlemen itu RUU EBT ya. Jadi ini juga saya kira salah satu milestone penting buat negeri kita agar ada kepastian karena poin-poin di situ diatur gitu. Ada dana energi terbarukan dan lain-lain. Jadi semoga itu bisa mendorong agar transisi ke sisi hilir ini juga makin berjalan dengan baik dan mendukung harapan semua para pihak. Jadi nggak ada lagi cibiran bahwa oh ya emisinya kendaraan nggak ada, tapi pasokannya masih tetap memberi dampak ke lingkungan. Oke deh Pak, siap. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih. Jadi apa sih tantangan terbesar nih dalam mengadopsi kendaraan listrik secara luas nih di Indonesia dari perspektif lingkungan dan juga mungkin gimana pendapat Bapak-Bapak sekalian nih solusi inovatif nih dalam mengatasi kendala-kendala tersebut? Mungkin dari Pak Nugraha. Ya, kalau dari saya mungkin saya pengen ngajak nih teman-teman muda semua ini, kita
kita perlu apa ya, ada namanya EV positive. Agak kecil loh Pak suaranya. Nah, sekarang sudah kedengeran? Mantap Jaya. Masih? Oke. Kedengeran ya? Waduh, mohon maaf ya. Nih saya up and down nih suaranya nih. Ya, jadi saya lebih mau mengajak lah kita untuk supaya lebih sama-sama menggaungkan manfaat EV gitu ya, bahwa EV ini baik untuk lingkungan, baik juga dari ekonomi juga loh ya. Karena dari sisi cost yang kita keluarkan juga jauh lebih rendah ya. Hitungan saya itu mungkin bisa 80% jauh gitu ya penurunannya gitu. Jadi kalau misalnya kita bayar 1 liter bensin Pertalite 10.000 sekarang, mungkin kalau kita pakai listrik, apalagi kalau misalnya listrik di rumah kalau di PLN tuh malam tuh mungkin ada diskon gitu ya. Katakanlah nggak usah pakai diskon gitu, itu kita cuma bayarnya 20%-nya gitu dari 10.000 untuk 1 liternya kalau perbandingannya. Jadi dari sisi kantong juga lebih enak gitu ya buat teman-teman muda. Kalau nyetir mobil listrik juga pastinya lebih nyaman nih karena nggak ada getaran gitu ya, nggak seperti ice gitu kan. Jadi lebih nyaman, lebih enak di kantong, lebih ramah lingkungan, apalagi gitu. Jadi kayaknya kita perlu sama-sama menggaungkan bahwa EV ini baik, yaitu bersama-sama gitu. Kita kayaknya perlu mengkampanyekan ini bersama-sama gitu, supaya tujuannya adalah merubah perilaku masyarakat yang lebih baik juga pro terhadap EV gitu. Mungkin itu hal yang kecil, tapi kalau kita bisa lakukan bersama-sama, mungkin dampaknya akan banyak gitu Mbak Nada. Oke, mungkin Pak Abdul Rahman bisa nambahin? Saya share pengalaman aja kali ya buat teman-teman. Jadi gini, EV ini kan barang menarik ya. Cuma kalau saya ambil SWOT-nya aja deh. Jadi karena saya kalau berkecimpung dengan stakeholders pemerintah ini kan, yang swasta juga sama, banyak yang dibahas gitu. Jadi strength-nya kita itu orang kita suka barang baru. Latah juga gitu. Mahal pun dibeli kan. Apalagi sedang dan murah gitu dihajar gitu. Itu strength-nya di situ. Apalagi otomotif orang kita demen gitu. Otomotifnya kalau udah pakai tenaga baterai, wah, ditambah edukasi yang bagus, literasi, training semua bagus. Sekarang udah mulai shifting kan. Itu pasti itu strength-nya kita di situ ya. Jadi sekarang tren 3 tahun terakhir kan dengan harga 7.800, sekarang 5.600, udah masuk harga 3.400 nih, ntar lagi 2.300 nih. Kita pasti makin heboh tuh, itu strength-nya di sana, jadi nggak usah ragu ya. Nah, weakness-nya adalah kita negara besar ya, dan animo mobil ini kan EV makin gede gitu. Kalau pemerintah nggak cerdik ngatur ya di upstream-nya, downstream-nya berantakan. Gitu. Jadi sekarang mereka ngatur ya, bukan saya bilang nggak ngatur gitu. Tapi sekarang saya melihat weakness-nya itu tuh semua mau ngatur, nggak satu pintu. Ini yang saya suarakan ke mereka supaya, karena jadi kebingungan di bawah, ya kebingungan. Jadi kalau eh, departemen A-nya ngatur, B-nya ngatur, C-nya ngatur gitu ya, nggak single door, single policy mengenai ini ekosistem ya. Akhirnya di market tuh liar dan bias. Ini udah kejadian nih, saya baca selama 3 tahun nih, ya ngatur harga suka-suka, ya. Terus kepentingan yang OEM mobil-mobil aja masuk ke operator CPO, ya karena kita banyak sekali it's a big market, huge market dan banyak chance-nya buat bikin usaha gitu ya. Gitu. Tapi kalau dari sekarang kita nggak
bikin proper, ini saya percaya tidak akan terjadi kayak Pertamina bikin tahun 70 tahun yang lalu. Saya selalu benchmark Pertamina aja karena ini masih energi semua nih. Even dia fosil, kita non fosil gitu kan. Dan saya menyuarakan ke mereka itu supaya ayo kita bikin EV Council. Kalau bikin EV Council itu kita gabung semua pemangku kepentingan. Ada pemerintah, ada swasta, ada lembaga pendidikan tinggi, ada lembaga riset, ya, ada industri otomotif, industri operator, ya, ada konsultan yang ditunjuk, ya kan, sehingga nanti jadi satu panduan, ya. Kalau itu pemerintah bikin keputusan, bikin peraturan, nanti ngarah semua keluar EV Council sehingga juklak sama jurnisnya tuh kayak di India gitu loh. Nanti dari Thailand. Ini saya selalu bilang supaya ada EV Council, supaya nanti si A nggak bicara. Itu weakness-nya tuh, jadi bias tuh ya. Tapi saya percaya ini semakin kita suarakan ya semakin baik. Karena kalau kita nggak nyuarain siapa lagi? Jadi tidak semua dalam kondisi baik-baik aja gitu ya. Itu ada weakness yang saya lihat gitu. Nah, opportunity-nya banyak ya. Banyak Finfast masuk tuh 3,3 triliun dari Vietnam. BYD tahun depan masuk tuh, tendernya pemenang si A tuh. Ada 7-8 jenis mobil dia. Ya, truk bus udah masuk beberapa brand gitu kan. Saya bicara mobil-mobilnya dulu ya, kendaraannya dulu kan. Mobil roda 4 gitu. Karena banyak opportunity bisa apa namanya? Bisa saling berkompetisi kan. Gitu. Jadi di Deperindak itu udah di Departemen Perdagangan itu udah terdaftar lebih 20 brand. Cina, Korea, Eropa, Amerika 1-2 lah. Ya, belum yang motor. Motor ini kan memang high ambitious tapi memang rada pening ya, karena nyatuin standar ini nggak mudah. Yang motor kan, yang motor paling gede nih tadi angka sih Mas Nugraha udah sebutin tuh berapa juta tuh motor kan, dan memang itu yang highly usage ya, 60 kilo, 70 kilo gitu, dan memang itu mesti diperhatikan juga. Gitu. Belum lagi nanti marine ya, ada marine, kita masih bicarain electrification untuk kendaraan bermotor roda 24 ya. Kita mau bicara kayak di India tuh bajai roda 3 ya. Nanti ada marine energy electrification, nanti masuk lagi ke apa tuh dan lain-lain lebih tinggi lah ya. Gitu. Jadi kita harus lebih sigap untuk kita juga ikut bantu pemerintah ya, karena memang sekarang saya nggak pungkirin dari kita hadapin sekarang ya, dengan masuk di era millennials ya dan Gen Z ini highly thinker nih, betul-betul yang semuanya serba fast ya. Dan kalau kita nggak saling cover dengan pemerintah yang sudah masuk era-era yang sebelumnya, itu akan ketinggalan mikir. Contoh kita lihat kemarin 3 minggu ini dihantam digital TikTok, bingung, Tanah Abang ngamuk, nah kayak itu gitu tuh. Ya, ini akan kejadian sama dengan kita punya usaha kayak begini nih. EBT juga pasti kena gitu. Kasarnya begitu, ya. Tapi semua opportunity yang kita lihat gitu. Karena dari gray area pasti banyak opportunity. Cuman kita harus jaga supaya nggak saling nanti tambal sulam gitu loh. Capek karena ini bicara kan aset triliunan ke depannya, ya. Nah, threat ancamannya adalah berantakan nanti kalau nggak diatur. Kira-kira yang bisa bantu nggak berantakannya kenapa? Ya, karena infra untuk ekosistem ini use case-nya berbeda. Ya, use case-nya berbeda gitu. Kita selalu mengenal simple adapt, adopt ya. Adaptasi, adopsi gitu kan, and then ATM.
amati, tiru, modifikasi bahasa-bahasa orang kampus tuh ya, kayak gitu. Tapi kalau ini nggak diatur, ya, terus kita benchmarknya dengan eh, mereka di luar, tapi kita nggak tadi lewat EV Council tadi, ya. Saya percaya sekarang kita udah mulai lihat sampai dengan 2030 akan bias di market, ya. Akan terjadi persaingan yang tidak sehat. Ya, ini yang mesti kita lihat. Saya selalu berkaca dengan SWOT analisis aja terhadap bisnis ini gitu ya. Karena aset yang kita bina ini, kalau Pertamina punya pom bensin sampai hari ini nationwide 7.000 pom bensin yang dibangun dari tahun 60-an, aset yang kita bangun sampai tahun 2030, ya, itu bisa hit 200.000 station. Nah, itu mesti diatur dengan ketat. Gitu. Ya, aturnya kan di bawah ya. Nah, sekarang kan PLN bisa bicara tuh, melebihi kapasitas. Saya buka data terakhir dulu deh. Sekarang PLN tuh dia punya grid berapa giga lebihnya. Mungkin Pak Nugraha yang tahu tuh. Di gridnya tuh berapa kapasitas yang dia punya power supply-nya lebih gitu kan. Kalau saya pribadi melihatnya jangan berbesar hati. Itu bahaya. Ya. Dan pengaplikasian buat home charging itu to me is not recommended. Buat saya ya, itu nggak recommended. Di negara lain tuh diatur ya. Kalau sekarang buka deh, kalau si masnya, si mbaknya pakai EV yang sekarang pakai Makaron tuh, Wuling ya, atau merek yang lain. Coba cek di fiturnya, diklik di energy management, ya. Itu ada jam pengaturan charging. Sekarang buka deh yang pakai Hyundai, pakai MG, pakai Lexus, ya, pakai Wuling, Volvo, ya. Itu ada jam pengaturan charging, ya, di mana jam itu tidak ada mengatakan charge malam hari loh. Sekarang buka aja nanti di fitur dilihat. Saya punya mobil listrik aja, itu saya lihat, saya klik di fitur itu jam charging dari jam 6 pagi sampai 22 malam. Tidak ada yang bicara 22 sampai 5 pagi. Ya, kenapa? Pertama, kira-kira ada yang tahu nggak alasannya apa? Itu dari pabrikan mobil listrik, itu udah dibikin. Karena mobil listrik itu, baterai paling kecil 15.000 watt. Dia naik lagi 20.000 watt. Terus masuk 30.000 watt. Terus naik lagi 40.000 watt. Naik lagi 50.000 watt. Sampai dengan 85.000 watt. Gitu. Walaupun dia punya software dibatasin, ya, ada yang terima cuma 7.000, ya, terima 11.000, ya kan. Nah, di rumah kita kan pasang yang 7.000, benar kan ya Pak Nugraha, Pak Antoni ya. Kita pasang 7.000, ya, nambah daya 7.000, lebih 7.700 skimnya government ya, government company. Pasang baru 7.700, ya kan. Kebayang nggak kalau ini nanti 2030, ya, sekarang kita kan bukan mengenal istilah, prakteknya kita ini kan household-nya, gedung sama rumah, ya, apalagi terutama yang rumah, kan peak-nya malam. Listrik kan siang kan mati, bener nggak? Load-nya kan di malam. Kalau kendaraan listrik itu sudah di malam hari itu, di 2030 kendaraan listrik katakan 2 juta, yang tiap malam nyedot 7.000 watt, terus dia mau ngecas mesti 6-7 jam, coba hitung sendiri tuh, ngedrop atau nggak tuh listrik malam hari? Gridnya sekuat apa dibanding Amerika dan Eropa? Ini yang selalu saya katakan ke mereka, tolong yang lihat itu by science. Jadi kita nggak bicara euforia, manis-manis, apa segala, karena kalau kita hitung sekarang,
roadmap yang dibuat, target yang dibuat gitu kan. Saya udah kebayang ini kalau 2030 di Jabodetabek 1 juta mobil ya. Safety malam tuh nggak dapat. Itu ngedrop loh, itu lampu tuh shutdown. Nanti saya lihat data dulu deh, saya nggak buka karena sekarang grid Jabodetabek berapa, Jawa berapa, balik berapa gitu. Makanya di fitur mobil listrik itu tidak pernah bikin charge di atas, buka aja langsung pencet tuh apa energy management. Dia recommended charge itu during daytime. Kalau pulang malam udah capek mentok jam 10 tidur ya, stop. Kalau beberapa negara lain, bukan beberapa, di sana itu mereka atur, memang ada regulasi yang ngatur ya, charge, cari station. Ya, tapi ada juga negara yang nggak atur. Di kita di Indo ini belum diatur, ya, sehingga yang tadi saya bilang kalau masuk ke SWOT-nya tadi terjadi weakness. Karena kenapa? Didorong ke malam hari. Itu dari sisi grid-nya ya, untuk power-nya ya. Ini saya lagi lihat nih, ya betul kita making all this profit apa segala macam gitu ya. Tapi nanti kita coba bahas untuk sesi berikutnya apa mitigasi yang bisa dibuat. Gitu. Terus yang berikutnya dari sisi psychological aspect, saya nanya sama mbaknya gitu. Handphone 25 juta, beli 25 juta. Kalau kita pulang malam, kita ngecas. Apakah mbak siap, walaupun udah canggih, kalau kadang-kadang dia suspend sendiri gitu ya. Kalau udah panas mati sendiri gitu kan. Tapi kalau si masnya mau tidur, saya nanya pribadi, itu handphone 25 juta, mending saya cabut sambung di subuh atau saya biarin cas tengah malam walaupun dia putus sendiri gitu. Kira-kira pilih mana? Kita tiap malam pasti yang kedua ya. Ya, pasti ada listrik itu, pasti ada psychological aspect. Dan kita ngobrolnya adalah ini high voltage, itu high capacity. Ya, di mana panas loh itu, ya. 1 pas, 3 pas, ya. Charge malam itu ya, 7 kW di rumah, ya. Baterai 30%, dia mau angkat ke 100 kalau yang AC, itu 7 jam lebih. Terus kalau dia charge dari jam 11 malam, itu semalaman dia tinggal tidur ya. Ini yang terjadi FOMO di market, ya. Kenapa saya selalu antisipasi dengan gedung? Gedung ketakutan sekarang, Pak. Lihat YouTube, wah baterai meledak, pusing. Wah charging lagi charge manajemen meledak, pusing gitu. Kita punya pemerintah belum atur mitigasi mengenai kalau seperti itu. Kayak di gedung kan, ada APAR ya kan, ada parachute, ada firefighter dan segala macam gitu. Nah ini kalau makin ke depannya kita bicara ekonomi semua berjalan, tapi kalau safety-nya tidak diperhatikan oleh pihak pemerintah, ini jadi bumerang. Di kita jadi bumerang, karena ini bukan barang main-main. Makanya dari pertama saya bilang, ini energi bisnis. Nggak bisa main-main. Gitu. Safety-nya kita mesti concern. Ya. Grid-nya pertama harus di-concern tadi, which is lari ke safety juga. Gitu kan. Karena bisa shutdown. Coba kita hitung aja, Pak Nugraha bantu saya ya. Kalau 1 juta EV, tiap Jabotabek ada berapa power, Pak? Kira saya belum lihat data nih. Jabotabek kelebihan berapa gigawatt? Nanti kita bikin sesi berikutnya deh. Boleh, boleh. Saya harus pegang data dulu. Tolong pegang data, kita lihat bersama. Ya, sekarang berapa gigawatt Jabotabek melebihi? Coba 2030, dia tambah giga enggak? Gitu. Nah, mau nambah giga, kan pemerintah harus fight di atas buat bikin pembangkit kan. Berapa triliun yang mesti kalau kan saya sudah lihat, kita baca data, lihat datanya tuh di kementerian kan. Negara ini butuh 1.400 triliun untuk bikin pembangkit baru yang EBT kan. Ini bukan hal sembarangan, tugas kita bersama untuk mengakselerasi. Makanya saya bilang kita harus bikin EV Council. Supaya tuh ahli semua kumpul di sana, bahasnya komprehensif, bisnisnya jalan dengan baik, semuanya fair and square, kita punya ekosistem terbentuk dengan baik, dan
bumi Indo ini lebih green, nggak ada polusi dan lain-lain. Nanti kita bahas berikutnya, tapi pandangan saya begitu, ini bukan hal yang mudah, ya. Oke, mungkin dari Pak Antoni nih gimana pendapat dari Bapak? Pertanyaannya apa tadi Bu ya? Oke, untuk tantangan terbesar nih adopsi dari kendaraan listrik dan juga solusi inovatifnya. Kalau di kami sih masih persepsi ya Bu. Persepsi itu artinya kebutuhan dari banyak pengguna itu kan masih mempertimbangkan bottom line, kehandalan mengenai driving anxiety, kalau keluar apakah aman, nggak sampai kesusahan ngecas. Karena konteksnya memang ke charging station umum ya atau publik. Dan saya kira ini memang harus didorong karena itu kita juga bersama-samalah dengan pelaku usaha lain seperti Pak Eli ya, kita mengedukasi bahwa regulasi itu sudah ada dan itu harus menjadi sebuah dasar buat kita semua. Jangan sampai misalnya ada lokasi-lokasi parkir yang tidak berizin tapi memiliki fasilitas. Akhirnya nanti misalnya di cas parkirnya mahal di situ. Nah ini agak memprihatinkan dan itu saya kira AML juga bisa mengambil sikap dan posisi ya Pak Nuki, karena masyarakat pada saat nanti ngecas terus kemudian dia merasa kok ini jadinya mahal ya per kWh atau per kilometer, itu akan memberikan persepsi gitu ke pengguna atau calon pengguna yang lain. Nah disinilah saya pikir negara harus hadir dan saya sepakat dengan Pak Eli ya, memang kata kuncinya ini kan banyak sekali missing link ya yang dilakukan oleh kementerian lembaga terkait yang kadang-kadang masih belum sejalan. Nah, disinilah saya kira pentingnya sebuah leadership yang khususnya bisa mendorong dari sisi pemerintah maupun dari segi supply, karena sama aja kita akan berjibaku di sisi charging, tapi pasokan ternyata kehandalannya masih belum bisa mencukupi misalnya. Jadi saya kira ini sebuah rantai pasok yang harus menjadi pemikiran kita semua dan nggak bisa diselesaikan hanya dari sisi pelaku usaha pengisian kendaraan listrik aja. Dan disitulah saya pikir kita patut dorong tuh Pak Eli, bagus Pak kalau ada EV Council atau semacam badan pengelola kebijakan untuk EV sehingga ada yang mengkonsolidasikan dan kementerian lembaga ini bisa sinkron untuk mendorong policy maupun kebijakan yang bisa mengakselerasi ikhtiar kita bersama. Yang paling gampang mungkin teman-teman kalau tahu EV ini kan lama-kelamaan sudah menjadi tren dunia ya. Saya kira nggak hanya di Indonesia. Dan bukan berarti kita mau ikut-ikutan aja, tapi memang menjadi salah satu solusi untuk penanggulangan climate change atau perubahan iklim. Nah, teman-teman tahu sendiri kalau sekarang itu kita membangun sebuah pusat komersil atau bangunan, itu hanya menjadi sebuah himbauan untuk bisa memiliki fasilitas misalnya pengisian kendaraan listrik. Nah, disinilah yang tadi disampaikan Pak Eli tadi menjadi relevan karena kebutuhan-kebutuhan itu harus didorong agar bisa menjadi sebuah bagian dari regulasi. Misalnya, untuk setiap bangunan kita dorong agar ada 5% misalnya. Ini angka-angka yang bisa kita lihat ya, dan kita bandingkan dengan negara lain. Yang tentu nggak bisa semuanya sama ekosistemnya. Tapi ada sebuah upaya paksa terhadap pemilik fasilitas sehingga masyarakat bisa dimudahkan. Karena seperti kita tahu di kawasan-kawasan urban atau kawasan yang dihuni high density population, yang dihuni oleh masyarakat di kota-kota besar, itu sudah nggak menjadi barang jarang kita tuh tinggal di apartemen misalnya, Mbak Nada. Tapi kalau terus di apartemen itu kita juga kesulitan mendapatkan fasilitas charging, apalagi kayak kekhawatiran Pak Eli tadi, semua orang di tiap lotnya memasang charging sendiri. Wah, bisa kita bayangkan jadi PLN, saya kira tekanan batin juga itu Mbak buat manajer setempatnya.
Karena begitu ngecasnya bersamaan dan nanti daya yang di-reserve-kan itu tidak cukup, ini juga akan menjadi permasalahan tersendiri. Nah, untuk itulah saya pikir perlu kita dorong agar EV ini menjadi sebuah satu ikhtiar bersama yang harus kita cari langkah-langkah inovatifnya, baik dari segi sosial, ekonomi, dan tentunya regulasi ya, karena ini sangat heavy regulated, kayak kata Pak Eli ya, ini adalah industri energi juga, meskipun di downstream. Jadi memang harus ada satu kekhususan agar kita ini bisa menyikapi dengan kebijakan yang paling pas gitu ya untuk Indonesia. Jadi mungkin kira-kira itu Mbak Nada pandangan dari kami. Terima kasih. Oke, siap. Makasih Bapak-Bapak sekalian. Mungkin pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir nih dari sesi talk show kita. Mungkin selanjutnya dari kita apa sih pesan inspiratif nih yang pengen Bapak-Bapak sampaikan nih untuk masyarakat luas tentang kendaraan listrik sebagai solusi bersih mobilitas Indonesia. Mungkin dari Pak Antoni dulu boleh. Ya, Bapak Ibu semua, salam kenal ya. Ada nama-nama yang nggak asing, ada yang baru kenal, tapi kita termasuk kaum yang eh, terdepan gitu di learning curve mengenai EV ini. Terlepas apapun interest Anda hari ini hadir secara online. Jadi selamat, kita udah jadi bagian dari pengubah ekosistem di Indonesia dan mulailah pakai kendaraan listrik. Mulai dari ini kalau belum pakai, kalau sudah pakai, tolong sebarkan indahnya menggunakan kendaraan listrik dan penghematan maupun kelebihan-kelebihan lain yang kita rasakan. Sehingga saudara dan teman-teman kita bisa bergotong royong untuk mendorong ikhtiar yang kami-kami ini sedang laksanakan. Terima kasih. Oke, mungkin dari Pak Anugraha boleh. Boleh. Saya cek lagi suaranya. Kedengeran, Mbak Nada? Dari saya aman, Pak. Aman, oke. Ya, dari saya mungkin mau mengamplify aja yang tadi Pak Antoni Utomo sudah sebutkan ya. Jadi ini kita harus bekerja sama ya, saling bahu-membahu supaya EV ini menjadi bagian dari kehidupan kita gitu ya. Jadi semoga lintas generasi pun bisa melihat bahwa EV ini sebuah kebutuhan ya untuk mobilitas kita bersama gitu. Dan menjadi lifestyle tentunya mungkin bagi anak muda, tapi kebutuhan juga bagi kita semua. Dan itu tentunya perlu diimbangi dengan upaya bersama dari regulasi, dari pelaku usaha, dari asosiasi, dunia akademisi juga gitu ya, untuk sama-sama mendorong EV ini. Ini saya rasa itu aja sih, Mbak Nada. Makasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari Pak Eli boleh? Dari saya sering dengar setahun terakhir kan namanya ada satu kata keniscayaan ya. Kalau saya bilang bukan niscaya lagi, memang kejadian. Gitu ya. Karena per hari ini tuh EV 23.000 unit. Itu mobil tok ya, belum motor ya. Ya, 23.000 itu kan sekarang kalau mobil bensin kan 15 juta ya. Benar nggak? Berapa persennya tuh dari 15 juta gitu. Dan tren yang kalau saya lihat itu dia naik terus nih, melipat ganda nih ya. Tahun depan saya prediksi itu keluar pemilu nggak pemilu ya, itu keluar tuh bisa langsung naik 200%. Karena masuk yang lebih murah ya, masuk yang 4.500 ya, 3,5 gitu. Dan sekarang tadi saya bilang kita tuh udah masuk level tuh udah shifting, orang tuh udah ngerti EV, gimana enaknya performanya, ngebutnya, nginjek gas 3 detik, 7 detik ya, nggak bunyi, itu udah nyaman gitu. Terus ngirit kan sebulan cuma 200-300 ribu gitu ya. Gitu. Jadi um, tanpa harus kita promosi pasti udah pada mudeng tuh.
Tetangga saya di rumah sih pada nanya itu beli berapa gitu. Tahun depan ada nggak 4? Lalu saya mau beli, saya bilang ada, nanti beli yang Sky, yang Cloud, nanti masuk Han, masuk ini, masuk itu. Oh iya, saya juga mau deh, gitu kan. Jadi edukasi kita harus kuatkan gini. Edukasi level kita, pelaku usaha dan pemerintah tuh kita masih lemah. Itu harus dikembangkan. Ya. Contoh nih, kita nonton TV tiap hari, nggak ada edukasi EV loh. Bener nggak sih? Ada Nescafe, sama Indomilk. Padahal kan gempurnya EV terus kan, EBT kan, terbarukan kan. Coba yang terkait bikin di sini, gabung sama storyboardnya, bikin iklan di TV, edukasi mengenai EV. Setuju nggak? Yang kita pulang habis sembahyang nonton TV paling nggak nonton Oh, dong. Ya kita nonton TV itu diedukasi mengenai dampak lingkungan gitu kan. Performa pakai EV, ngirit, safety, itu udah paling tepat tuh pakai TV itu. Kita harus dorong ke situ. Saya nggak lihat, belum ada. Yang kedua, kalau kita cross the line antar kota, dalam kota besar Jakarta, Surabaya, ya, Semarang dan lain-lain itu, ada nggak billboard yang bicara di sana mengenai tidak hanya jualan mengenai mobil listrik, tapi ada nggak bicara manfaatnya apa sih? Nah, siapa punya kepentingan di situ? Ada swasta, ada pemerintah, kan? Kita harus dorong ke sana supaya orang tuh aware gitu loh. Antar crossing orang lihat, oh iya benar ya, kita spend di sini 500 juta, 300 juta pakai EV, ngabisin berapa knalpot, berapa ini, dia lihat, benar ya kontribusi saya buat polusi Jakarta makin panas akan turun gitu loh. Ya. Jadi ada yang sifatnya itu above the line, ya seperti begitu-begitu tuh, ya. Ada yang sifatnya below the line. Ya gini, kita bikin Zoom, kita bikin virtual meeting, ya, kita bikin literasi, komunitas turun, NGO turun, ya kan? Dan masuk di sekolah-sekolah dari sekarang, karena generasi sekarang ini Z ini ya, mereka yang akan pegang kan untuk next 30-40 tahun ke depan gitu. Jadi masuk ke sekolah-sekolah, ya, bikin forum mengenai EBT, upstream, downstream. Ini yang kita mesti inovasi di situ. Ya, jadi apa namanya, tidak hanya ujuk-ujuk kita bicara panas, 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 polusi 40, kita keringatan gitu kan, mobil listrik nambah, jual, 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 tetapi sembari jadi di market jadi dua keluaran di market ya, di publik ya, either abstrak atau jadinya itu mitos. Ini yang mesti kita hindarin sebenarnya. Tidak ada yang jelek, kita harus hindarin abstrak dan mitos. Karena kalau saya ngomong ke 10 orang, 5 bilang, yang 3 sepakat. Dari yang 7 setengah, dia bilang, saya belum dapat manfaatnya EV. Karena dia nggak belum. Setengahnya lagi bilang, tunggu waktu Deli, bukan soal murah, cuman kayaknya orang di sini saya pakai EV, sana juga masih ngepot keluarin asap, kayak gitu-gitu. Jadi memang ini sepakat kita harus bersama, karena challenge ini memang kita ngerasain bersama gitu ya. Saya kadang suka sedih kalau saya lihat di jalan gitu ya. Kita sekarang jalan 40 derajat gitu kan. Terus kita disebut dengan pejuang apa tuh? Pejuang energi terbarukan gitu ya. Sembari pribadi ngerasain sendiri, aduh kok jalan panas banget, gimana tahun depan. Makin ke depan ini bukan jadi dingin, makin panas. Sekarang kita rasa 40, nggak salah loh. Tahun depan kita udah kayak di Arab Saudi 50 kali. Saudi udah 60. Nah, apa yang bisa kita berbuat bersama nih? Gitu. Ya, jadi saran saya kita perbanyak edukasi seperti ini dan jangan kita membuat sesuatu yang kalau memang kita kurang bilang kurang, kita improve, ya, gitu. Tapi kalau semuanya dibikin baik-baik saja, gitu kan? Kita bukan jadi satu memberikan solusi terhadap energi terbarukan.
Jadi silakan ya, boleh kalau sekarang teman-teman mau ganti motor listrik, ganti mobil listrik, itu hal bagus banget ya. Karena sekarang kalau saya lihat review-review mobil tuh, ya semua bicara performa. Nanti 5% bicara performa, 5% bicaranya EBT. Harusnya diputar mindsetnya tuh, setengahnya bicara performa kenyamanan, setengahnya bicara EBT. Nah ini yang rada susah. Ini kampanyenya berbeda dengan di Eropa, ya. Ini kampanyenya berbeda, ya, di opposite dengan yang di Thailand, ya, dengan di Vietnam, gitu. Nah ini yang saya bilang, bantu kita bersama, ya, lewat asosiasi yang sudah ada, baik itu ada motor, gabungan, mobil dan sebagainya. Ini kita harus dorong kepentingan bersama, bikin satu wadah, ya. Karena saya rada khawatir nih, 3 tahun ini ya, tambah lagi 3 tahun ya. Nanti makin ke depan ini kan pemerintah kita sekarang ini kan udah kayak bisnismen. Bicaranya EBITDA melulu, investasi melulu. Nggak salah, tapi kita berjuang di EBT begini ya, saya yakin bumi makin panas. Karena nggak simbang gitu, nggak akselerasi mereka. Gitu. Karena kenapa? Masyarakat perlu diedukasi dengan baik. Apa usaha pemerintah yang di atas sama kita yang di bawah. Kita tinggal nutut waktu kan, 5 tahun gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada satu comprehensive approach ya, kita bantu dengan lembaga terkait supaya ini masih betul-betul masuk ke lini Gen Z sekarang ini. Karena saya ikut survei, mobil bikin survei ini itu ya, orang beli mobil listrik umur yang udah pakai 30-40 tahun gitu. Ada yang beli 40-50 tahun, saya bilang ini mah kalau beli 40-50 tahun dia punya umur tinggal 15 tahun kali. Nah sekarang kan makin panas kan. Nah sekarang gimana dengan anak-anak yang sekarang yang mesti pakai buat next 20-30 tahun gitu ya. Jadi kita lihat bersama ya, kita harus kemas ya, dan harus terus semangat buat kita bangun bangsa ini supaya kita punya tujuan untuk EBT tercapai. Memang PR-nya masih banyak sih. Ya. Thank you. Ya. Oke, terima kasih Bapak untuk closing statement-nya. Mungkin selanjutnya kita masuk ke dalam sesi foto bersama kali ya, bersama teman-teman Sobat EBT yang lain juga. Em, untuk teman-teman dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Oke, mungkin yang mau on cam boleh. Oke, mungkin udah semua kali ya, boleh langsung foto aja. Untuk operasional boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke, ada yang baru on cam lagi. Oke, boleh. 1, 2, 3. Oke. Hmm, mungkin terima kasih untuk Pak Nugraha, Pak Antoni mungkin udah geser ke room sebelah mungkin. Terus untuk Pak Eli juga terima kasih untuk waktu dan ilmunya yang bermanfaat untuk kita semua hari ini. Untuk para speaker boleh dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom. Nah, untuk peserta sebelum meninggalkan ruang Zoom hari ini diingatkan kepada teman-teman untuk mengisi link Zoom, presensi dan juga form kami, evaluation formnya. Oke. Mungkin boleh buat operasionalnya. Oke.
Linknya ya, oke. Mungkin buat teman-teman yang boleh diisi, kemudian untuk diingatkan kembali nih kepada teman-teman EBT Heroes kita hari ini untuk jangan lupa follow akun sosial media Zona EBT juga untuk mengisi untuk mengetahui informasi menarik lainnya nih dari Zona EBT melalui websitenya zonaebt.com, terus Instagramnya juga Zona EBT, Facebooknya Zona EBT, LinkedIn-nya juga Zona EBT, serta YouTube-nya juga. Kayak boleh nih teman-teman diisi dulu. Mungkin sampai 2033 kali ya. Oke, karena udah 2033 nih, mungkin teman-teman dengan ini saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman narasumber yang tadi sudah mengisi dan juga teman-teman EBT Heroes yang sudah datang pada acara Z-Talk hari ini. Terima kasih telah hadir dan juga menjadi bagian dari Z-Talk hari ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih teman-teman. Energi merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Dengan energi, manusia bisa menerangi rumah, memasak, dan bahkan berkendara. Energi juga merupakan ujung tombak sektor kehidupan dunia, mulai dari pertanian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan bahkan ekonomi. Sayangnya, dengan adanya penggunaan energi yang masif, dihasilkan pula limbah yang sangat besar, yang saat ini telah merusak lingkungan kita. Apalagi sampai saat ini, dunia masih sangat bergantung kepada energi kotor yang tak terbarukan. Hal ini membuat bumi diracuni polusi, membuat lingkungan rusak, dan mengakibatkan emisi gas rumah kaca meningkat. Dengan kata lain, kehidupan kita sedang terancam, dan apabila energi yang kotor ini tidak segera ditangani, maka iklim dunia akan semakin parah, sehingga perlahan tapi pasti akan menghancurkan kehidupan di bumi ini. Salah satu penyebab masalah tersebut adalah masih lambatnya laju transisi dari energi kotor menjadi energi baru terbarukan, terutama di Indonesia. Namun ironisnya, masyarakat sendiri masih kurang terpapar akan informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan. Padahal mereka merupakan penggerak bagi transisi energi kotor menjadi terbarukan. Maka dari itu, di era kemajuan informasi ini diperlukan platform yang mampu mensinergikan antara sumber informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan. Menjawab tantangan zaman, zonaebt.com hadir berdiri sejak April tahun 2021 sebagai platform media informasi dan edukasi terkhusus energi baru terbarukan. Zonaebt.com menyajikan informasi-informasi hangat mengenai perkembangan energi terbarukan di Indonesia yang tentunya dikemas dalam konten menarik. Kami percaya masyarakat memiliki andil yang besar untuk menggerakkan perubahan, dimulai dengan hal kecil, yakni kesadaran akan keberlangsungan energi terbarukan di sekitarnya. Guna memberi informasi dan edukasi menyeluruh kepada masyarakat, kami mengulas berbagai informasi energi terbarukan dalam beberapa kategori, yakni aneka energi baru terbarukan, kendaraan listrik, bisnis terbarukan, lingkungan, dan lain sebagainya. Saat ini, jangkauan informasi Zona EBT sudah tersebar ke penjuru negeri. Sesuai dengan moto kami, sebar terbarukan. Mari ciptakan masyarakat yang sadar akan energi baru terbarukan bersama Zona EBT.